Cukuplah 2 kantong juga ya. Halo YouTube, ketemu lagi dengan saya Wawan Kuswana di Kuswana Channel. Kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana membuat pupuk bokasi ya. Jadi pupuk bokasi itu sebelum pupuk kandang, yang terlebih dahulu kita bokasi supaya kualitas dari pupuk itu sendiri bisa maksimal terserap. Ayo telepon. Pupuk kandang yang dibokasi itu supaya lebih maksimal diserap oleh tanaman, dimakan oleh tanaman, dan kan menggunakan dekomposer supaya bakteri-bakteri jahat untuk tanaman itu tidak ada dan banyaknya bakteri yang dibutuhkan oleh tanaman. Kali ini saya bersama Pak Ang, Ketua P4S Karangsari. Ini kita akan lihat proses demi proses, tahapan demi tahapan untuk membuat larutan bokasi untuk kapasitas 200 liter air ya. Oke, kita langsung saja. Pertama-tama tentu saja kita siapkan dulu alat-alatnya, yaitu ember, gembor, dan juga drum untuk menampung larutan M4 dan Pagi, siang, sore, selamat malam. Buat sahabat petani, ini saya kali ini mau membuat bahan untuk bokasi. Apa itu bokasi? Bokasi itu adalah sebuah metode pengomposan dengan menggunakan bahan-bahan mikroorganisme. Ini bahan-bahan untuk bokasi, diantaranya yang pertama adalah M4. Yang pertama air. Air ini disediakan dalam drum 200 liter. 200 liter. Ini bahannya, bumbunya ada M4 untuk satu botol ini 100 liter, jadi kita pakai 2 botol. Kemudian gula putih ini 1 kilo atau 1,5 kilo cukup. Untuk apa fungsinya? Ini untuk makanan mikroorganisme nanti di sini. Kemudian ada lagi, ini namanya lupa, trichoderma. Ini trichoderma, ini sama bakteri baik. Nanti kita campur di sini, di dalam air dilarutkan. Nanti kita aplikasikan ke ke pupuk kompos. Nah, ini kita campur, kita masukkan ke sini, diaduk nih. Jadi satu drum 200 liter ini kita pakai 2 botol. Satu botol ini ukuran 1 liter, berarti 2 liter untuk 200 liter. M4 ini adalah bakteri baik ya. Ada bakteri Lactobacillus, ada bakteri Saccharomyces, lupa lagi. Fungsinya sebagai komposer. Kemudian ini trichoderma, cuman trichoderma kita harus larutkan dulu di sini. Ya, ada ya. Ini pakainya kita untuk satu bungkus ini untuk 20 liter, jadi pakai 20 bungkus untuk 200 liter. Ini kita buat sendiri. Kebetulan kita punya klinik PHP. Kita buat sendiri pakai isolat. Bahan-bahannya
sudah. Nanti kita bikin di tayangan berikutnya. Ada beras dan sebagai pengurainya adalah pakai isolan. Ini kita campur aja. Ini kayak roti. Ini kenapa campur dulu sini? Soalnya nanti kalau langsung ke sana, ininya suka mampet di emrat. Ember satu lagi teman. Untuk proses pencampuran hipoderma ini kan medianya dengan beras, dan otomatis kita harus menyaringnya terlebih dahulu karena nanti pada saat pengaplikasian ini akan bermasalah ketika kita mengaplikasikannya dengan alat gembor ya, atau emrat, atau alat untuk menyiram. Jadi kita harus menyaringnya terlebih dahulu, dan hanya bakterinya saja yang kita gunakan pada campuran larutan untuk bokasi ini ya, untuk pengomposan ini. Sebelum kita memasukkan gulanya, kita larutkan dulu gulanya di ember ya, supaya gulanya ini benar-benar larut. Jadi fungsi gula ini adalah sebagai makanan dari mikroorganisme, supaya dia lebih cepat bertumbuh begitu ya, tidak mati si mikroorganismenya itu. Sudah jadi, kita tinggal diaplikasikan ke bokasi, pupuk yang akan dibokasi. Kita pakai emrat ya. Untuk pengaplikasiannya sendiri kita menggunakan emrat ya, gembor atau alat penyiram tanaman, supaya pengaplikasian lebih merata dan lebih mudah kita dalam mengaplikasikannya. Oke, di video kali ini kita menggunakan kotoran unggas dan juga kambing untuk membuat pupuk kompos sebagai pupuk dasar budidaya cabai merah. Untuk membuat bokasi pupuk kompos ini, karena memang banyak, jadi kita buat berlapis supaya pengaplikasian larutan yang sudah kita buat tadi merata di setiap lapisannya. Ini perbandingan pupuk unggas dan kambingnya yaitu 1:2. Kita buat lapisan, kemudian disiram dengan larutan tadi, kemudian buat lapisan kembali, dan kita siram lagi, dan begitu seterusnya sampai semuanya tercampur dengan merata dan baik ya, supaya nanti pupuk kompos ini jadi dengan sempurna. Begitu. Dipastikan juga pembuatan pupuk kompos ini tidak terlalu kering dan juga tidak terlalu basah ya. Jadi supaya si bakteri itu lebih banyak dan cepat bertumbuh. Kalau bahan yang kita gunakan basah, jangan terlalu banyak air. Setelah semua pupuk kandang tadi sudah diguyur dengan larutan yang tadi kita buat, lalu selanjutnya yaitu kita menutup dengan rapat pupuk kompos ini supaya kedap dari udara, air, dan juga cahaya, supaya nanti tidak terganggu dengan bakteri di luar yang dapat menghambat proses dekomposer ini.
Oke, mungkin ini saja yang bisa kita sajikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan share juga, supaya ini menjadi informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Oke, sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu lebat. Anu kucing karungan